Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di mata kuliah Sistem Dynamics di Departemen Teknik Kimia FTUI. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengantar sistem dinamik. What is the system dynamics? Ini akan kita pelajari pertama. Tujuan dari keseluruhan mata kuliah ini adalah mampu mengkonstruksi permasalahan nyata yang kompleks menggunakan simulasi dinamik. Sedangkan untuk bab ini yang ingin kita capai adalah mampu menjelaskan pentingnya metodologi sistem dinamik dalam menyelesaikan permasalahan nyata. Ada 3 hal yang akan kita bahas di bab ini, sistem dinamik, kemudian struktur dan perilaku, serta contoh struktur dan perilaku. What is the system dynamic? Secara singkat kita bisa mengatakan bahwa sistem dinamik adalah a decision making tool, salah satu alat untuk membuat keputusan. Tentu ada alat yang lain, betul, di antara yang didasarkan pada intuitif. Di antaranya adalah SWOT yang sangat terkenal atau TWOS, diagram, decision making diagram, decision matrix dan sebagainya. Yang semuanya itu didasarkan pada mental model. Nah, sistem dinamik ini ingin mengubah mental model menjadi sistem dinamik sebagai sebuah alat untuk membuat keputusan. Yang penting di dalam sistem dinamik adalah model. Lalu apa itu model? Model itu adalah representation, wakil dari sebuah objek atau sistem atau bahkan hanya ide saja dalam beberapa bentuk yang sudah berbeda dengan entitasnya sendiri. Itu menurut Shannon. Bentuknya ada yang fisik, ada yang matematika. Bentuk fisik diantaranya adalah model skala atau miniatur. Dan model purwarupa atau prototype yang biasanya dibuat 1-2 dan kalau sudah oke baru dibuat massal. Yang berikutnya adalah model matematika. Ada yang steady state atau statik, dan ada yang dynamic. Ini salah satu contohnya. Dari model dinamik inilah kemudian kita bisa membuat profil dari variabel tersebut terhadap waktu. Dari waktu ke waktu. Di sini contohnya adalah profil volume. Dalam merencanakan strategi konvensional, orang biasanya memutar otak. Atau strategi diolah di kepala para decision maker. Ya, ini disebut dengan mental model, model yang ada di benak kita. Lalu apa sebenarnya mental model itu? Mental model hakikatnya adalah konsep mental yang didasarkan pada pengalaman kita. Makin banyak pengalaman, makin bagus mental model kita. Nah, pengalaman itu kemudian disaring dan dimodifikasi oleh proses-proses persepsi dan organisasi individu untuk menghasilkan model mental yang menggambarkan dunia di sekitar kita. Itulah mental model. Pikiran manusia itu sangat baik teradaptasi kalau beradaptasi untuk membangun model yang menghubungkan objek-objek dalam ruangan. Pikiran manusia ini paling unggul dalam mengubah model yang menghubungkan kata-kata dan gagasan-gagasan. Itu pikiran kita. Tetapi tanpa bantuan apapun, ketika dikonfrontasikan dengan sistem sosial dan teknologi modern, tidak cukup untuk mengkonstruksi dan menerjemahkan model dinamik yang menggambarkan perubahan dari waktu ke waktu dalam sistem yang kompleks. Lalu apa dari sini kita dapat tahu tentang kelemahan mental model. Kita lihat di gambar ini, ada kendaraan dengan muatan dan masing-masing orang punya mental model yang berbeda-beda. Jadi kesimpulannya adalah model mental didefinisikan secara tidak jelas, ill-defined, unclear. Asumsinya juga tidak jelas, tidak mudah mengkomunikasikan kepada orang lain, tidak dapat dimanipulasikan dengan efektif ketika ada perubahan-perubahan yang ada. Apa solusinya? Solusinya adalah sistem dinamik. Jadi dengan sistem dinamik, kita menghindari penggunaan model mental. Kenapa?
Karena sistem dinamik menawarkan sebuah umpan balik secara langsung dan segera kepada kita untuk menguji asumsi-asumsi yang ada dalam model mental dari sebuah realita dengan menggunakan simulasi komputer. Nah, sistem dinamik ini pertama kali digagas oleh Forrester pada tahun 1956 yang merupakan metodologi yang berakar pada manajemen dan teori kontrol modern. Jadi ini teori kontrol modern dan ini salah satu contoh tentang manajemen. Gabungan keduanya itulah memunculkan metodologi baru namanya sistem dinamik. Ini salah satu contoh bagaimana sistem dinamik digunakan, sangat interaktif. Kemudian digunakan di sistem yang lain, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh di radioaktif, ya. Ini simulasinya, dia ada peluruhan dari waktu ke waktu sampai habis. Kemudian sistem dinamik juga digunakan untuk metodologi pembelajaran atau metode pembelajaran. Contohnya adalah seperti ini, bagaimana orang mengetahui tentang pengaruh presentasi dari client need. Ya, ada di sini misalnya kalau 5 seperti apa, gitu ya. Dan ini akan berpengaruh kepada revenue per bulannya. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa sistem dinamik adalah salah satu alat untuk membuat keputusan, dan sistem dinamik ini menggunakan sistem dinamik model, bukan mental model. Selanjutnya apa? Selanjutnya bagaimana struktur sistem dinamik? Kita akan bahas di bagian yang berikutnya di Introduction to System Dynamic ini. Baik, terima kasih perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.